Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yan. Apa kabar hari ini, Pak Eka? Alhamdulillah hari ini sehat luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Perasaannya bagaimana hari ini? Perasaan saya hari ini lega, Pak, karena apa yang saya rencanakan hari ini sudah sesuai seperti harapan. Alhamdulillah. Pak Eka, sebelum kita melakukan coaching, ya, Pak Eka akan melakukan coaching dengan siswanya. Langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Eka terkait supervisi, ya, pra-observasi ini. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kali ini, ya, bagaimana prinsip coaching. Ya. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Gitu. Ya. Sesuai dengan rubrik ini nanti saya akan mengamati Pak Eka bagaimana menjalankan kegiatan coaching. Apakah nanti pada saat coaching nanti, apakah Pak Eka sudah sesuai dengan alur kita, di mana sesuai dengan alur kita itu ada beberapa poin yang harus kita tekankan. Nah, di situ yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu ya Pak Eka? Iya. Oke. Untuk pertanyaan pertama Pak Eka, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Eka kembangkan? Baik, Pak, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, tentunya saya ingin melakukan riset, yaitu kehadiran penuh. Selain itu juga mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Eka, itu tadi ya poin-poin yang perlu Pak Eka kembangkan. Ya. Kemudian kompetensi mana sih dari ketiga itu yang ingin Pak Eka kembangkan secara spesifik, ya, yang ingin nantinya saya observasi di bagian mana? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, saya lebih berfokus pada memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya. Jadi nanti fokusnya pada pertanyaan yang berbobot. Oke. Selanjutnya indikator yang bagaimana yang ingin Pak Eka kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, untuk indikatornya saya berharap coach saya nanti dapat menemukan solusi dalam permasalahannya sendiri, serta mampu melakukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik. Demikian dulu pertanyaan di pra-observasi ini Pak Eka. Selanjutnya nanti Pak Eka akan melaksanakan sesi coaching. Ya. Silahkan Pak Eka melaksanakan sesi coaching, semoga nanti sesuai dengan alur kita. Begitu ya Pak Eka? Ya. Terima kasih Pak Eka. Sama-sama. Silahkan Pak Eka. Permisi Pak. Oh iya, Titis, hari ini kita akan ngobrol, mungkin butuh waktu yang lumayan. Iya, enggak ya? Iya, enggak apa-apa. Kamu enggak apa-apa? Iya, enggak apa-apa. Akhir-akhir ini kamu terlihat murung dan cenderung kurang semangat. Ada apa? Saya memang perlu seseorang untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Terima kasih Bapak sudah mau bersedia mendengarkan dan membantu saya. Jadi apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai dari pertemuan atau diskusi kita kali ini? Saya sebenarnya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Terus selain itu ada lagi mungkin? Saya itu bingung, Pak, kenapa ya saya itu jadi begini. Saya tuh ingin tahu kenapa penyebabnya itu, Pak. Gini, coba sekarang kamu ceritakan ke Bapak apa yang sebenarnya kamu rasakan saat ini. Saya itu merasa tidak nyaman dengan satu pelajaran, Pak. Pelajaran apa? Oh ya. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman?
Saya tuh merasa kalau saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya kamu tidak bisa memahami pelajaran tersebut atau gimana? Seperti itu? Iya Pak, saya itu sudah berusaha keras, tapi tetap saja saya itu tidak mampu memahami pelajaran ini. Oke. Ini sekarang coba kamu jelaskan ke Bapak proses pelajaran yang tidak kamu pahami itu seperti apa? Gini Pak, kalau gurunya sih sebenarnya baik, cuman saya saja yang kurang mengerti bagaimana saya itu agar lebih paham dengan pelajaran yang disampaikan. Seperti itu. Nah, kurang mengertinya itu bagaimana? Apa yang membuat kamu merasa susah untuk memahami pelajaran itu? Saya itu sebenarnya sudah menyimak sungguh-sungguh dari guru tersebut, tetapi setelah sampai di rumah saya lupa Pak, saya tidak ingat. Makanya nilai saya selalu jelek di pelajaran itu. Oh, jadi seperti itu. Jadi intinya kamu tuh susah menangkap pelajaran dari guru itu. Iya Pak. Oke. Bapak mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa memahami pelajaran itu? Ya saya cuman dengerin saja, tetapi dari rumah saya mencoba membaca lagi. Tapi besok kalau ditanya saya lupa lagi sudah Pak. Bagaimana dengan pelajaran-pelajaran yang lain? Kalau pelajaran yang lain saya lebih mudah menangkap pelajaran itu, apalagi kalau gurunya itu menggunakan video, bernyanyi, jadi lebih gampang diingatnya Pak. Kalau boleh Bapak coba simpulkan dari pelajaran ini, kamu merasa tidak nyamannya karena pelajaran tersebut atau guru tersebut tidak banyak menayangkan video atau semacam media pembelajaran yang lain seperti PPT mungkin seperti itu. Iya betul Pak, sepertinya begitu. Soalnya di pelajaran kimia yang lebih susah, saya lebih mudah dan paham. Berarti saya butuh gambar-gambar ya Pak kalau belajar. Sepertinya ya seperti itu. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang akan kamu lakukan? Sepertinya nggak ada Pak. Bapak gurunya baik, mau menjelaskan panjang lebar agar muridnya lebih paham. Cuma mungkin saya saja yang kurang mengerti bagaimana caranya agar lebih paham. Dari beberapa hal yang sudah kamu sampaikan, kamu jelaskan tadi, hal mana yang menjadi prioritas pertama? Nah ini Pak, kayak yang bingung, kepala saya masih pusing. Itu Pertama saya ketemu Pak Simon untuk berdiskusi dengan beliau, bagaimana agar saya bisa lebih memahami pelajarannya. Kedua, saya mungkin akan membuat jadwal dengan Pak Simon ya Pak, bila ada materi yang belum saya pahami dengan baik. Nah, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah misalnya selain membuat jadwal dengan Pak Simon? Mungkin saya biasanya akan mencoba merangkum pelajaran dengan guru atau membuat coretan-coretan dari materi pelajaran. Nah, ini Bapak sangat tertarik dengan bagian coret-mencoret ini. Coba kamu bisa jelaskan ke Bapak lebih jauh lagi tentang Ya, Pak. aktivitas itu. Iya, saya kan suka menggambar. Jadi hal ini tuh memudahkan saya untuk mengingat materi. Nah, pelajaran itu akan lebih mudah saya ingat jika melalui gambar-gambar seperti itu, Pak. Apa yang kamu maksud itu seperti membuat mind mapping seperti itu? Apa itu, Pak? Kamu udah tahu mind mapping? Bila mendengar penjelasan kamu tadi, kamu itu kan suka menghubungkan satu materi dengan materi yang lain
Nah, seperti ini saya tunjukkan ini. Nah, bentuk gambar seperti ini yang dibuka dengan gambar-gambar yang lain ini namanya mind mapping atau peta pikiran seperti itu. Oh iya Pak, saya suka coret-coret seperti itu Pak. Nah, apa dengan cara seperti ini dapat membantu untuk memahami pelajaran Pak Simon? Iya Pak, dengan menggunakan ini saya lebih memahami pelajaran Pak Simon. Oke, dari diskusi kita ini apa yang akan kamu lakukan berikut? Saya akan menghubungi Pak Simon Pak dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya juga akan mencoba mengulang pelajaran Pak Simon di rumah dengan metode yang Bapak tunjukkan tadi. Bagus. Bapak suka dengan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Hari ini saya setelah pulang sekolah mau mencoba menemui Pak Simon dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Oke. Selain itu, siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya mau minta tolong Indro Pak untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya, membantu saya mereview pelajaran Pak Simon sebelum saya membuat metode yang diajarkan oleh Bapak tadi. Karena Indro pintar Pak. Nah, ini ide yang baik sekali, bagus sekali. Pak Eka yakin kamu pasti bisa. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya kembali ke kelas dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eka, Waalaikumsalam. Ya, mana kabarnya? alhamdulillah sudah selesai melakukan coaching dengan anak didik tadi. Oh, jadi tadi sudah melakukan sesi coaching ya? Iya. Sebelum kita menutup sesi ini, ya, sekarang kita masuk ke pasca observasi. Tadi saya sudah menyimak Pak Eka melakukan sesi coaching dengan muridnya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Silakan. Apa saja yang sudah Pak Eka lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Eka? Baik, jadi gini Mbak, di kegiatan coaching tadi Ya. saya sudah melakukan coaching menggunakan alur cerita, Oke, baik. menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi dan juga ada tanggung jawab atau komitmen ke depannya. Oke. Apakah sudah dalam coaching tadi sudah menemukan solusi? Sudah ya? Sudah. Nah, jadi dari kegiatan coaching tadi kan tujuan akhirnya itu coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, kemudian menerapkan langkah-langkah yang sudah yang akan dijalankan seperti itu. Oke, rencana aksinya. Iya. Jadi menemukan solusi berarti. Betul. Baik, Pak Eka. Menurut saya sebagai observer ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Pak Eka lakukan, sudah sesuai dengan alur kita ya, yang sudah tadi Pak Eka utarakan tadi, sudah sesuai ya. Kemudian yang saya lihat adalah Pak Eka sudah menggali. Tadi kan yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan berbobot. Betul. Saya lihat Pak Eka sudah berusaha untuk menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach tadi sudah menemukan solusinya. Ya. Baik, sudah mereka untuk prosesnya sudah baik nih. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Eka. Iya. Kompetensi apa lagi Pak Eka yang ingin Pak Eka kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut, ini saya akan melakukan seperti dengan cara lebih memahami lagi proses cerita, jadi supaya saya lebih ketika bertanya kepada
coaching itu saya lebih enjoy lagi sesuai dengan alurnya, sehingga nantinya saya dapat melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi. Terima kasih Pak Eka atas sesi seperti kali ini ya, pasca observasi setelah Pak Eka melakukan sesi coaching sudah baik, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita belajar dan belajar lagi, latihan lagi pada coaching berikutnya untuk memaksimalkan potensi coaching ya. Itu mungkin semoga sesi ini bermanfaat untuk Pak Eka. Saya akhiri Pak Eka, terima kasih atas waktunya juga. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eka. Sama-sama.